Misalnya Rasul mengatakan, alaika bihusnil khat fa innahum man kataba bihusnil khat bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Oh. Itu satu. Jadi Belum lagi artinya yang barang lain-lain. siapa yang menulis bismillah dengan khat yang indah berarti ya. maka dia berhak masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di pesantren Lembaga Kaligrafi Al-Quran, Lemka, di Kramat Gunung Puyuh, Sukabumi. Ngariksa, pada episode kali ini saya tidak akan membacakan manuskrip seperti biasanya, tetapi akan berbincang-bincang dengan salah seorang, kalau tidak dibilang satu-satunya, maestro kaligrafi Indonesia. Nanti kita akan kenalan. Sobat Ngariksa, saat ini Lemka sedang bersiap-siap untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-40. Artinya sudah 40 tahun Lembaga Kaligrafi Al-Quran, dan pesantren Lemka ini dibangun oleh sang maestro tadi itu yang nanti kita akan bincang-bincang. Dan mungkin kalau Sobat Ngariksa ingat, kaligrafi yang dirintis oleh Ustadz Didin Sirajuddin itu pernah mewarnai festival yang cukup besar di Indonesia, Festival Istiqlal tahun 1991 dan 1995. Dan kita mungkin mudah-mudahan nanti akan menyelenggarakan kembali pesta budaya itu, dan kaligrafi akan menjadi salah satu artefak budaya yang menjadi kebanggaan kita ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan sang maestro kaligrafi Indonesia, Ustadz Didin Sirajuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dengan Ustadz Didin karena kita orang Sunda, jadi ya nyapaannya juga dengan bahasa Sunda ini gitu ya. Sobat Ngariksa, Ustadz Didin itu adalah guru saya. Jadi saya manggil Ustadz, tapi suka manggil Pak Didin juga, nggak tahu, pokoknya campur-campur gitu ya. Macam-macam ya. Terima kasih banyak Ustadz Didin sudah hadir di Ngariksa. Mungkin pernah mendengar Ngariksa? Oh, selalu mendengar gitu. Selalu mendengar ya. Dan selalu ikut. Selalu ikut. Dan beberapa kali komentar ya di betul. Facebooknya gitu ya. Ustadz Didin, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini kita kan ingin ngobrol nih tentang mengawinkan kaligrafi dan filologi, kira-kira begitu. Mungkin Ustadz Didin bisa menyapa Sobat Ngariksa terlebih dahulu. Walaupun Sobat Ngariksa sudah kenal banget gitu ke Ustadz Didin, mungkin bisa memperkenalkan bagaimana awal mulanya dahulu sampai kemudian mendirikan pesantren Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Mangga. Sekedar mengenalkan diri ya. Saya Didin Sirajuddin AR, lahir 67 tahun yang lalu. Waduh, alhamdulillah. Jadi berarti sehat. Di sini saya paling tua gitu. Paling tua ya. Paling senior ya, sehat alhamdulillah. Saya punya bakat menulis dan melukis. Itu sejak sebelum masuk sekolah SD gitu. Kemudian belajar ke Pondok Modern Gontor. Nah, di sana saya menemukan yang saya cari. Itu pelajaran kaligrafi dan melukis. Nah, sejak itulah saya terus mengembangkan diri sampai membuat Lembaga Kaligrafi Al-Quran tahun 85. Tahun 85. Itu sudah lulus dari Gontor ya? Iya, jadi dari Gontor itu selesai tahun 75. Tahun 75. 10 tahun kemudian saya mendirikan... Saya baru kelas 1 SD. Iya. Oh gitu, baru kelas SD ya? 10 tahun kemudian mendirikan Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Tahun 85. Tahun 85, tepatnya tanggal 20 April. Oh, jadi nanti ulang tahun ke-40 itu April ya? April ya, jadi April 2025. tahun 2025. Itu pas 40 tahun itu. Ya. Nah, setelah 85 itu ada keinginan tidak cukup hanya lembaga, tapi mungkin perlu juga tuh kita punya semacam kampus seniman muslim. Nah, maka 13 tahun kemudian, tepatnya
tanggal 9 Agustus 1998 saya dirikan lagi pesantrennya, yaitu pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka. Gitu. Yang sekarang kita ada di sini. Ya, sekarang kita berada di sana. Gitu. Dulu mah masih kecil mungkin ya, rumah-rumah kecil saja. Oh, bahkan santri pertama itu hanya 4 orang. Waduh. Hanya 4 orang. Dengan tanah pun dikasih orang. Jadi ketika tahun... Jadi fakir lah, duafa dulu ya. Tidak punya apa-apa gitu ya. Jadi ketika tahun 97 kami berada di Sukabumi, kumpul dengan masyarakat di sebuah musola kecil ya. Kemudian saya katakan, saya mau bikin pesantren kaligrafi di sini. Nah, saya tidak tahu di sini di mana gitu ya. Saudara tidak punya, kemudian tetangga juga tidak ada gitu. Tapi rupanya karena tekad pesantren itu harus berada di sini, di Sukabumi, maka jadilah gitu ya. Itu kira-kira jadi gitu. Kun fayakun gitu. Dan itu pun melalui perjalanan panjang mencari tempat. Jadi selama 2 tahun sejak tahun 96 ketika diadakan seminar ulama Al-Quran Jabar di Hotel Lingga Bandung. Nah, pada waktu itu saya katakan bahwa saya mau bikin pesantren kaligrafi Bumi pada waktu itu. Jadi spontan saja di Sukabumi. Nah, kemudian mulailah mencari tempat. Itu selama 2 tahun sampai tahun 98, 9 tempat selalu gagal. Nah, yang ke-9 itulah ternyata juga di Sukabumi gitu, jadinya gitu. Jadi dari angka 9 ini keramat juga ini. Gitu ya. Gitu. Ya. Itu perjalanannya kan panjang sekali. Ya. Itu kan kalau diceritakan tadi hanya 1-2 menit dari tahun 75 ke 85, lalu ke tahun berapa tadi 98 ya. Betul. Itu masa-masa perjuangan Lemka awal ketika tahun 85 itu di kampus itu seperti apa? Apakah mendapat dukungan dari kampus juga? Jadi ketika saya punya cita-cita tahun 75 ya. Jadi ketika di Gontor itu saya ingin sekali punya semacam lembaga kaligrafi yang saya tidak tahu entah apa namanya. Karena waktu itu saya mencari lembaga itu tidak ada gitu. Nah, 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 85, barulah itu wujud ya. Nah, ketika mendirikan itu pun, saya tidak menemukan kawan ataupun guru yang bisa membantu. Nah, maka para mahasiswa saya semester 2 itu saya paksa. Nah, kalianlah anggota Lemka pertama gitu ya. Nah, maka jadilah Lemka dengan anggota dari para mahasiswa yang sebetulnya mereka tidak punya cita-cita untuk bikin lembaga kaligrafi gitu. Nah, begitulah. Jadi begitu lahir dengan diawali oleh para peserta mahasiswa itu, terus berkembang gitu, berkembang. Bahkan saya juga termasuk ya betul. Generasi awal, gitu ya. As-sabiqunal awalun ya. Jadi ketika didirikan itu kan kita mau membuat aktivitas pertama. Yang pertama yang saya terpikirkan itu adalah membuat kursus kaligrafi. Karena itu merupakan pembinaan dan cita-cita al-awwal wal akhiru lembaga ini adalah untuk ikut mengembangkan kaligrafi di tanah air. Maka yang pertama kali harus saya lirik adalah pendidikannya. Nah, ketika saya bikin kursus pertama atau gelombang pertama, itu kursus itu tidak berakhir sampai ujung gitu. Karena apa? Saya sendiri kan bukan guru. Dan saya tidak tahu cara ngajar kaligrafi. Nah, maka bubarlah gelombang pertama. Kemudian saya pelajari gimana seharusnya gitu ya. Nah, sampailah sekarang sudah gelombang ke-73. Ke-73 di pesantren Lemka ini. Bukan di sana, yang waktu di kampus. Ya, di kampus itu sampai gelombang 73 sekarang gitu ya. Tanpa henti dan tidak ada hambatan apapun gitu ya. Itu setelah kami pelajari, setelah kami belajar dari pengalaman gagal yang pertama itu, maka ketemulah segala macam teori mengajar kaligrafi. Termasuk juga bagaimana cara ngajar kaligrafi, gurunya harus bagaimana. Maka saya temukan misalnya, jadi ada tipe-tipe guru. Guru biasa berbicara, guru yang baik menerangkan, guru yang hebat mendemonstrasikan, guru yang agung memberikan motivasi. Nah, saya gabung itu
Oh jadi ngajar kaligrafi itu harus juga diterangkan, tapi didemonstrasikan kepada anak-anak. Jadi harus yang menjadi diajar. teladan gurunya. Jadi teladan. Iya. Jadi tidak hanya ngecap, tapi dia juga harus Jadi agak sulit nanti nih penerus Ustadz Didin nih. Kalau sekarang sudah lebih hebat. Oh lebih hebat ya? Lebih hebat. Jadi Prakteknya juga lebih hebat. para murid itu lebih murid-muridnya. hebat dari Jadi saya. tidak khawatir dengan tidak. kaderisasinya ya. Saya tuh sudah ketinggalan. Anak-anak sekarang sudah lebih hebat-hebat. Gitu. Oke. Nah, dan ternyata mengajar itu juga harus memberi motivasi supaya murid itu maju. Itulah makanya Jadi tidak takut tersaingi ya gurunya. tidak. Guru yang agung adalah yang memberi motivasi. Nah, jadi motivasi itulah yang akhirnya nanti membuat lembaga ini semakin up Ya. tanpa henti sampai sekarang. Nah, itu yang kami terapkan. Dan akhirnya teori-teori itu semakin ketemu, metode mengajar juga, Dan kemudian cara dibukukan ya, pengembangannya pendidiknya. gitu. Termasuk juga aktivitas Lemka Ya. yang sampai sekarang itu juga tiada henti sampailah mendirikan pesantrennya. Oke. Di mana para khotot dan peminat kaligrafi bisa bermukim di sana di kampus seniman muslim. Pak Didin, saya ingin kembali ke nama Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Ya, betul. Kalau tidak salah kita pernah mendengar diskusi tentang ini kaligrafi Al-Quran atau kaligrafi Arab. Pernah ada diskusi soal itu. Kenapa dipilih Lembaga Jadi, Kaligrafi Al-Quran? Itu ada ceritanya gitu. Jadi ada pencarian nama. Pertama saya kasih nama LKC, Lembaga Kaligrafi Ciputat. LKC. Terus pernah juga Lekar. Wah, Lekar itu nanti dekat ke dekat dengan Lekra ya. Lekra punya komunis. Lembaga komunis itu. Nah, bahkan ketika sudah jadi Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran, itu muncul perusahaan kayu di Swedia namanya Lemka juga. Oh, Ada lagi lem keramik. lem keramik. Lem keramik itu ada juga gitu. Iya. Nah, pilihan terakhir itu Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Nah, karena yang kita ajarkan itu huruf-huruf Al-Quran, itu berarti base camp-nya itu haruslah Al-Quran. Ya. Maka kita belajar kaligrafi itu dalam rangka mencintai Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai base dasarnya, sehingga nama kita juga Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Nah, Meskipun kenapa yang tidak digores tidak selalu ayat Al-Quran. ya, tidak selalu. Tapi Al-Quran itu sebagai daya dorong Ya. untuk memajukan lembaga, maka nilainya itu senilai Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada kata Al-Quran, mungkin juga ada kata Islam, ada kata Arab itu ya. Ya. Orang Arab itu lebih banyak mengucapkan kaligrafi Arab, Al-Khat Al-Arabi, karena betul. itu tulisan mereka. Tapi dunia Islam di luar itu lebih banyak mengucapkannya kaligrafi Islam, karena Islamlah yang memberi pengaruh pada kemajuan kaligrafi Arab. Tanpa Islam tidak akan jadi seperti sekarang kan gitu. Jadi seni indah kaligrafi sesungguhnya sebelum Islam itu tidak semaju saat ini ya. Nah, di dunia Arab kaligrafi itu ketinggalan dibanding dunia lain. Jadi wilayah Babilonia, kemudian hieroglif Mesir, ada lagi Devanagari di India, jauh sudah melangkah melebihi orang-orang Arab waktu itu. Ya. Jadi bangsa Arab itu termasuk bangsa ketinggalan dalam hal tulisan. Mereka pun dulu tidak punya tradisi menulis seaktif orang-orang tadi. Karena mereka punya tradisi dari mulut ke mulut. Apapun dihafal, syair dihafal, silsilah dihafal. Maka kalau orang Arab itu hafal silsilah itu karena tradisinya menghafal. Transaksi pun dengan mulut. Nah, tiba-tiba datang Al-Quran. Al-Quran Dan ayat yang pertama turun tentang ikro Tradisi dan literasinya baca kuat, itu bagi Muslim awal itu dirasa seperti bom. Ya. Jadi seperti bom. Mereka tidak biasa menulis dan bahkan ada yang bersikap anti huruf. Kok perintah itu menulis? Nah, di situ itulah ini rahasia besar kenapa akhirnya kaligrafi maju. Jadi rupanya Al-Quran itu menegur bahwa mengerjakan apapun ibadah ataupun usaha harus dengan ilmunya. Nah, ilmu itu kan ditandakan dengan baca dan tulis. Ya. Maka walaupun sholat itu dinyatakan sebagai kewajiban awal dalam agama, tapi yang pertama turun itu perintah baca, Ya. supaya sholat itu dipahami dengan ilmunya gitu. Nah sekarang
kalau dalam konteks Nusantara nih, Ustadz Didin, kan Islam datang itu kuatnya itu terutama teorinya abad 13. Itu artinya kaligrafi yang dipengaruhi oleh Arab Islam di Nusantara itu juga belakangan sekali. Sepengetahuan saya ini, kita kan lagi mengawinkan kaligrafi dan filologi nih. Kalau dalam filologi, ilmu-ilmu manuskrip Islam Nusantara, itu kan lahir itu kira-kira abad ke-16-17 menguatnya. Sebelumnya kan kita dipengaruhi oleh aksara-aksara Hindu dari India begitu ya. Mushaf itu di dalam konteks Nusantara juga banyak diproduksi mulai abad ke-17 segala. Mungkin dari perspektif kaligrafi, Ustadz Didin bagaimana melihat perkembangan mushaf Al-Quran di Nusantara misalnya dari segi kaligrafinya, bagaimana menurut pandangan Pak Didin? Ada catatan yang menyebut bahwa mushaf tertua itu sejak abad 16 di tanah air kita. Ya, abad 16 kemudian 17 itu ya. Jadi di wilayah yang paling timur itu sudah ada, itu sejak abad 16-an gitu ya. Nah, kaligrafi yang tercantum di dalam mushaf itu meniru gaya yang memang sudah ada pada mushaf-mushaf tua di wilayah sana, di Timur Tengah terutama gitu. Nah, sehingga apapun yang tertulis itu ngikuti persis di sana. Tetapi kalau dilihat dari sisi artistiknya gitu, memang yang di sana itu lebih indah daripada yang di sini. Nah, itu dari karena segi apa? hotnya. Iya, betul, dari segi keindahan notnya. Karena di sini waktu itu belum ada tradisi belajar mengajar kaligrafi. Baru belajar Islamnya, kemudian dituliskan seadanya saja barangkali ya. Seperti lagu Al-Quran, maka tulisan pun hanya dirasa-rasakan itu. Dengan meniru yang sudah ada dan merasa-rasakan indahnya goresan waktu itu ya. Jadi hukum-hukum dasar menulis waktu itu tuh belum terencana rapi gitu. Karena apa? Tulisan Arab yang dinyatakan sempurna dan bagus itu yang mengikuti apa yang disebut sebagai mizanul huruf. Mizanul huruf itu ukuran huruf dengan titik-titik. Nah, itu antara lain. Nah, pada waktu itu belum berkembang di Indonesia gitu. Jadi kaligrafi itu hanya diajarkan atau belajar masing-masing orang yang ada di pesantren kuno waktu itu. Jadi seorang kiai itu menulis, mungkin dia muridnya membantu gitu, membantu. Dan murid itu yang hanya dapat merasakan indahnya tulisan, tapi mungkin belum tahu definisi keindahan itu gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin Pak Didin, mungkin saya akan mengajak nanti melihat beberapa mushaf manuskrip Al-Quran yang dari Nusantara, juga manuskrip-manuskrip lain. Mungkin tadi Ustadz Didin bisa mengomentari dari segi khotnya. Ini supaya ada perbandingan antara khot Arab Timur Tengah dengan Nusantara. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu lah. Itu ada mungkin bukan kopi, tapi ini Sobat Ngariksa. Ini teman kopi. Ini minuman tradisional dari manuskrip jadi. Teman kopi. Ya, bismillah. Lebih sehat. Nah, Ustadz Didin, ini saya punya manuskrip yang ditulis oleh ulama abad ke-17 di Aceh. Ini manuskrip ini kalau lihat kolofonnya di bawah, Tamat Al-Kitab Al-Musamma bi Jauhar Al-Haqaiq. Jadi ini kitab judulnya Jauhar Al-Haqaiq, itu karangan Syekh Samsuddin Al-Sumatrai. Tapi kemungkinan meskipun ini abad 16-17, mungkin ini salinan abad 18-19. Khotnya itu seperti ini. Kalau menurut Pak Didin ini gimana nih jenis khotnya ini? Apa nama khotnya mungkin? Kalau melihat sosok bodi huruf yang ada, ini jelas naskhi. Jelas naskhi. Nah, terus ada alasan selain kita dapat melihat bentuk nasi, tapi ada alasan lain bahwa mushaf-mushaf yang ditulis di wilayah timur Islam akhirnya memang nasi. Setelah itu prinsipnya. melalui periode non nasi sebelumnya. Kan Al-Quran itu pertama ditulis dengan mushaf kufi, mushaf kufi. Nah, setelah kufi itu dinyatakan kurang praktis untuk keperluan penulisan mushaf, maka dicari bentuk lain. Nah, Muawiyah itu memelopori untuk menggali batang-batang terendam
kaligrafi yang ada waktu itu. Maka akhirnya lahirlah yang namakan tumar. Kemudian dicoba pula khot tumar, dicoba pula khot jalil, dicoba lagi khot nisa. Itu zaman siapa tadi? Itu di zaman Muawiyah sudah mulai. Muawiyah itu berjasa menggali akar-akar terendam kaligrafi kuno. Selain kufi yang abad digunakan. ke-7 berarti ya. Abad ke-7. Kemudian ada juga sulus, ada juga sulusain, ada jalil. Nah, tapi seluruhnya itu masih satu rumpun. Yang kalau disimpulkan sekarang itu sulus kira-kira. Di dalamnya juga ada muhakkak. Nah, muhakkak. Nah, yang ada di Indonesia itu seluruhnya ada. Nah, tetapi setelah yang itu pun dinyatakan kurang praktis, baik sulus, parisi dan lain-lain, muhakkak dan lain-lain, maka akhirnya di zaman Ibnu Nuqlah, di zaman Abbasiyah awal, itu disimpulkan bahwa Al-Quran yang paling bagus, paling praktis, paling mudah itu nasakh. Maka kalau itu abad ke-8 Masehi berarti ya. Maka kalau yang ini ditulis sesudah itu kemungkinan nasakh. Gitu. Ini penting nih Sobat Ngariksa. Jadi kalau menganalisis keahlian Ustadz Sirajuddin, kaligrafi yang dipakai dalam manuskrip-manuskrip kita karena pasca abad ke-8 ke-9 lebih banyak nasakh ya. Jadi memang seingat saya juga tidak ada manuskrip yang ditulis dengan kufi misalnya. Karena disimpulkan bahwa mushaf paling praktis, paling mudah ditulis dan paling sederhana strukturnya itu nasakh. Sehingga di Indonesia itu nasakh menjadi pelajaran awal ketika si murid itu belajar tulisan Arab. Gitu. Nah, sekarang saya punya bandingan nih Ustadz Didin. Ada manuskrip Islam yang juga abad ke-17, hampir sama periodenya, ditulis oleh seorang syekh di Madinah, tapi tentang Nusantara. Ada kemungkinan sebetulnya naskah ini disalin di Nusantara, tapi kemungkinan besarnya memang tidak di Nusantara, yang ini. Nah, ini Ithab Adz-Dzaki, karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Saya tidak yakin apakah ini ditulis di Nusantara atau tidak. Kalau dari segi khot kaligrafi, menurut Ustadz Didin bagaimana analisisnya? Kalau untuk tahun tersebut dan dikarang oleh seorang yang tinggal di mana tadi? Di Madinah. Di Madinah, maka kemungkinan khotatnya itu orang sana. Orang sana. Terus dilihat dari segi karakter keindahannya dengan yang sebelumnya jauh. Jauh ini sekali lebih bagus. Ini lebih bagus dari segi khot. Ini khotnya khot naskhi juga. Nah, terus ada lagi gini, apa sebabnya ini bisa dianggap lebih bagus? Karena tradisi penulisan naskah waktu itu diserahkan kepada petugas khusus, penulis khusus yang ini al-warraq. Jadi warraq itu pencatat. Itu artinya pencatat. Pencatat al-warraq dari warokoh. Warokoh daun atau kertas yang digunakan untuk menulis. Jadi pada waktu itu seorang pengarang itu mempunyai sekretaris yaitu warraq. Nah, dia mendikte apa yang dia katakan ditulis oleh seorang warraq. Dan seorang warraq itu pastilah seorang khotot. Nah, sementara yang ada di Indonesia tadi itu si penulis itu mungkin dia ustadznya, kiainya yang tidak belajar ilmu khot kaligrafi dengan sistematis dan tapi menulis juga hanya saja mungkin tidak seindah seni kaligrafi. Kalau dari segi indah, ya indah lah. Oh, indah ya, jangan disebut tidak indah ya. Jelek itu. Karena yang nulis di sini pun pastilah yang lebih bagus tulisannya kan gitu ya. Hanya dibandingkan yang di sana lebih bagus. Nah, ini lebih bagus. Jadi kemungkinan penulisan itu di sana. Di sana. Oke, ini penting juga nih Sobat Ngariksa. Saya jadi ini pernikahan atau perkawinan kaligrafi dan filologi itu jadi bagi kami sendiri filolog ada cara lain berarti mengidentifikasi usia sebuah teks ya, antara lain melalui jenis khotnya berarti. Ini menarik nih Sobat Ngariksa. Nah, ini Ustadz Didin khot juga yang di sini itu Tanbi Al-Masyi, ini karangan Syekh Abdul Rauf Singkel abad ke-17. Tapi menurut penelitian saya ini disalin abad ke-19. Ini mungkin kelihatan juga. Ini mah udah pasti Nusantara nih. Karena kami punya datanya dan memang kelihatan tidak lebih rapi dari yang ini ya. Betul, jadi itu nah, sekarang ini sebelum masuk ke mushaf yang manuskrip yang mushaf nih, ada satu contoh lagi. Ini manuskrip Zubdatul Asrar karangan Syekh Yusuf Al-Makassari.
Ini disertasinya guru kita Profesor Nabilah Lubis. Salah satu manuskripnya itu tersimpan di Perpustakaan Nasional. Ini kodenya A45. Nah, ini salah satu ciri kaligrafi dan dalam manuskrip Nusantara itu ada teks Arabnya, kemudian di bawahnya itu ada terjemah antar baris. Ini tuh pegon. Ya, kalau kita lihat yang ini kan al-mukanna min janibi syaikhihi kang jinu julukan saking arah gurune dan seterusnya. Nah, ini dari segi khot bagaimana ini kalau melihat ini Ustadz Didin? Ada ciri tulisan dengan goresan vertikal tipis dan horizon tebal untuk naskhi. Artinya itu, pakai tinta, pakai pena itu ya? Pena tapi cara megangnya itu menyebabkan goresan menurun atau vertikal itu tipis dan goresan menyamping itu tebal. Itu satu ciri dari khot yang digunakan orang-orang wilayah India dan Pakistan. Oh gitu ya? Itu satu ciri itu. Menarik. Nah, terus coba lihat bagian bawahnya itu. Walaupun bagian bawahnya itu dimaksud sebagai nasi, tetapi di bawah itu mendekati pola miring ke kanan dan itu goresannya goresan Farisi. Farisi. Ini Farisi, walaupun ya. katakanlah Farisi untuk masa itu ya. Tapi ini, antara wilayah Pakistan India. Khot Farisi itu pengaruh dari mana konteksnya? Persia ya. Persia. Jadi Farisi itu tulisan Persia yang berasal dari khot Firamuz zaman dulu. Firamuz berasal dari khot Bahlevi. Di zaman dulu gitu. Nah, kenapa yang di bawahnya itu mendekati Farisi? Karena kalau di atasnya itu gaya Pakistan atau India, India dengan Farisi dengan Persia itu dekat. Jadi sehingga digabungkanlah itu dua sub itu. Pertama untuk bagian intinya tebal, menggunakan nasi gaya mendekati gaya Pakistan India. Nah, yang di bawah itu diambil dari huruf tetangganya itu Farisi itu. Nah, sekarang kalau ditulis di tengah Pulau Jawa, mungkin yang tahu, tapi kemungkinan tidak akan begitu. Gitu. Kemungkinan. Jadi komposisi khot itu juga menggambarkan wilayah juga bisa begitu ya? Bisa jadi. Karena jenis-jenis khot itu ada konteksnya, ada wilayahnya. Seperti di India itu. India itu kan ada gaya sulus dan nasi. Disebut nasi India. Dan ada bentuk yang betul-betul dari India, dari tradisi tersebut. Bentuknya meringkel-ringkel bulat, meringkel-ringkel, menjerait, maka disebut khotnya itu khot Zuluf-i Arush India, khot pengantin putri. Karena di sana ada tradisi menghias para putri pengantin, dicoret-coret dengan hurufnya rungkal-ringkel begitu. Rungkal-ringkal itu bahasa Sunda itu. Zuluf-i Arus. Rungkal-ringkal itu apa? Bahasa Indonesia rungkal-ringkal itu apa? Melingkar-lingkar. Biar sobat ngariksa paham rungkal-ringkal itu apa. Jadi gitu ya. Itu kemungkinan, itu artinya kemungkinan gitu. Nah, kalau dalam konteks manuskrip Islam nih, saya dari kaligrafi mungkin punya pengetahuan bahwa ini dalam beberapa manuskrip yang menulis itu ulama itu sendiri. Ya, sering begitu. Kemungkinan. Apakah itu artinya para ulama kita itu menguasai seni kaligrafi, seni khot lah setidaknya, meskipun mungkin tidak. Tentu mereka bukan ahli kaligrafi. Tetapi mereka punya tradisi menulis pelajaran agama, terutama fikih. Dan ketika menulis itu berusaha tulisan itu bagus. Tapi ada lagi dorongan lain. Kenapa seseorang itu menulis huruf Al-Quran dengan bagus? Karena dari nabinya begitu. Misalnya Rasul mengatakan, alaika bihusnil khot fa innahum man kataba bihusnil khot bismillahirrahmanirrahim dakhulal jannah. Itu satu. Jadi belum artinya barang siapa yang menulis bismillah dengan khat yang indah berarti ya, maka dia berhak masuk surga. Jadi tulisan indah itu karena dorongan itu, dorongan spiritual. Itu yang menyebabkan tradisi teks di dalam tradisi Islam termasuk di Nusantara sangat kuat ya. Gitu. Karena memang ada dorongan untuk menulis termasuk menulis indah ya. Misalnya ada satu bukti. 1500 tahun sebelum Islam, tepatnya sejak zaman hieroglif,
zaman Nabi Musa sampai kehadiran Al-Quran, Ya. itu hanya 2 jenis kaligrafi Arab yang tumbuh, musnad dan nabatiyah. Ya. 2, nabati mutakhir. Tapi setelah turun Al-Quran dengan perintah baca tulis, hanya dalam waktu 70 tahun kaligrafi Arab berkembang jadi lebih 400 jenis. Karena Pak, dorongan Al-Quran. Luar biasa ya. Nah, maka ketika seorang ulama menulis, dia pasti berusaha supaya sebagus-bagusnya gitu. Ini saya jadi penasaran dengan sejarah khot di Indonesia sebetulnya, karena Ustadz Didin di Nusantara itu, Ya. itu aksara Arab itu kan dimodifikasi menjadi setidaknya aksara Jawi, Arab Melayu, kemudian untuk di Jawa dan Sunda kan pegon gitu ya. Iya. Ada lagi kan aksara Serang. Aksara Serang itu aksara Arab, tapi bahasanya Bugis Makassar. Nah, itu masing-masing itu punya karakter yang tadi saya baru dengar itu yang seperti tadi agak miring gitu ya. Kira-kira kalau menurut Ustadz Didin nih, walaupun mungkin belum punya data, mungkin tidak di Nusantara itu ada gaya khot tersendiri yang khas Nusantara gitu.